warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dewi Cahyani Pangestuti selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Monika Fija Maulani dan rekan saya Fadia Azhara. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan membahas pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional merupakan sebuah perantara dipertemukannya antara penjual dengan pembeli yang sasarannya ialah warga antar negara yang berkaitan. Hal ini memiliki maksud agar dapat memperjualbelikan produk keuangan dengan beberapa cara termasuk pengguna bursa efek secara langsung sesama penjual dan pembeli. Dalam pelaksanaan pasar keuangan internasional itu terdapat beberapa keterbatasan seperti bedanya bea masuk, adanya pajak, ketersediaannya kuota, susah pindahnya tenaga kerja, perbedaan budaya, perbedaan laporan keuangan, serta pengeluaran ongkos yang cukup besar antar negara. Lalu ada dua motif yang menjadi alasan terbentuknya pasar keuangan internasional. Motif yang pertama itu untuk memberi kredit di pasar internasional yang terdiri dari besarnya kedudukan suku bunga di luar negeri, dugaan nilai mata uang, dan diversifikasi internasional. Adanya diversifikasi ini berfungsi untuk menurunkan dampak dari jatuhnya atau bangkrutnya para kreditur secara bersamaan. Lalu motif yang kedua itu untuk meminjam dari pasar asing yang terdiri dari besarnya suku bunga yang tidak tinggi, banyak negara yang menghasilkan besar suku bunga yang memiliki rata-rata rendah dikarenakan asupan dana yang terbilang banyak, maka dari itu menjadi incaran para peminjam yang membutuhkan modal. Lalu yang kedua itu adanya dugaan kurs mata uang asing, di mana mata uang dalam negeri bakal menurun dari taksiran mata uang negara lain, sehingga mata uang dalam negeri akan dipinjamkan, begitu pula sebaliknya. Lalu di dalam pasar keuangan internasional itu terdapat beberapa pasar. Yang pertama itu ada pasar uang internasional. Pasar uang ialah metode di mana yang memungkinkan untuk perorangan atau kelompok agar dapat dengan gampang mengadakan transaksi pembelian ataupun penjualan dengan berupa sekuritas keuangan seperti obligasi atau saham. Lalu dalam sekuritas komoditi ini dapat kemungkinan untuk mendorong aktivitas jual atau beli barang yang bersumber dari alam. Contohnya barang hasil pertambangan atau pertanian. Pasar uang internasional ini memiliki peran penting dalam ekonomi internasional karena dengan adanya pasar uang internasional itu dapat memudahkan arus pertukaran modal atau valuta asing. Selanjutnya ada pasar kredit internasional. Pasar kredit internasional memiliki tujuan agar dapat memberi pasokan dana dalam jangka tidak panjang atau pendek lewat bank yang berada di pasar luar negeri. Pasar kredit internasional diketahui kredit sindikasi ialah sebuah pinjaman diperoleh dari berbagai bank dalam satu proyek dibiayai oleh beberapa bank. Dalam kredit pinjaman, sindikasi tersebut memiliki bank primer yang memegang tanggung jawab agar dapat dilaksanakannya tawar-menawar oleh peminjam. Lalu selanjutnya ada pasar obligasi internasional. Pasar obligasi internasional mencakup dua segmen pasar dasar. Yang pertama itu obligasi asing dan Eurobond. Penerbitan obligasi asing adalah salah satu yang ditawarkan oleh peminjam asing kepada investor di pasar modal nasional dan dalam mata uang negara itu. Contohnya adalah MNC Jerman yang menerbitkan obligasi berdenominasi dolar kepada investor Amerika Serikat. Penerbitan Eurobond adalah penerbitan dalam mata uang tertentu tetapi dijual kepada investor di pasar modal nasional. Selain negara yang menerbitkan mata uang tersebut,
Contohnya adalah peminjam Belanda yang menerbitkan obligasi berdenominasi dolar kepada investor di Inggris, Swiss, dan Belanda. Pasar obligasi asing dan Eurobond beroperasi secara paralel dengan pasar obligasi nasional domestik, dan ketiga kelompok pasar tersebut saling bersaing. Pasar Dragon Bond ada di mana penerbit Asia dan Jepang menjual obligasi yang biasanya didenominasi dalam dolar Amerika Serikat melalui sindikasi Asia. Pasar ini dapat dilihat sebagai segmen pasar Eurobond. Kemampuan dapat memiliki pinjaman dalam jangka waktu lama adalah salah satu keunggulan yang dipunyai oleh multinational corporation. Terdapat 3 hal yang dapat multinational corporation pilih agar dapat menjual obligasi di pasar obligasi internasional, yaitu antara lain banyak pedagang obligasi menyadari jika mereka bisa mendapatkan permintaan besar melalui penjualan obligasi. Yang kedua, multinational corporation lebih tertarik menaruh modal dalam proposal negara asing yang baik diiringi dengan nilai mata uang tertentu. Dan yang ketiga, pemberi pasokan modal di berbagai negara dengan ukuran bunga yang sangat kecil sangat bisa membuat multinational corporation menurunkan pengeluaran, walaupun multinational corporation sangat rentan dengan risiko nilai tukar. Selanjutnya ada pasar saham internasional. Pasar saham adalah pasar yang mengadakan penjualan dan pembelian saham yang kegiatan di dalamnya melibatkan penjual saham, pembeli saham, serta lembaga dan pekerjaan yang memiliki kepentingan terhadap saham yang diperjualbelikan. Pasar saham internasional terdiri dari semua saham yang dibeli dan dijual di luar negeri penerbit saham tersebut. Perusahaan dan pemerintah sering menjual saham di pasar saham internasional. Pembeli saham mencakup perusahaan lain, bank, reksadana, dana pensiun, dan investor perorangan. Next. Perusahaan-perusahaan dalam negeri biasanya mendapat pendanaan dalam waktu berjangka lama dengan mempublikasikan saham di bursa-bursa dalam negeri. Akan tetapi dengan menerbitkan saham di pasar saham internasional merupakan salah satu langkah pencarian dana yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dengan didukung berbagai alasan, emisi saham ini baru meningkat yang diambangkan di pasar internasional. Next. Dampak dari adanya perkembangan teknologi dan beberapa kejadian penting dalam pasar internasional, saham di seluruh dunia menjadi lebih mudah diakses kapanpun, yang mana sistem ini berubah menjadi perdagangan global 24 jam, sehingga perdagangan saham bisa dilakukan kapan saja dan tanpa henti dikarenakan adanya perbedaan waktu dalam beberapa negara. Next. Berikut ada studi kasus. Sebuah permasalahan tengah dihadapi oleh salah satu bank investasi terbesar di dunia, Deutsche Bank. Pada 16 September 2016, Department of Justice Amerika Serikat meminta penalti sebesar 14 miliar US dollar atas Deutsche Bank untuk menyelesaikan kasus kesalahan penjualan subprime mortgage. Kesalahan penjualan tersebut terjadi sebelum krisis global 2008 pada saat harga perumahan di Amerika Serikat mengalami bubble. Publik merespon dengan peningkatan kewaspadaan, tidak terkecuali publik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa interkoneksi keuangan global telah meningkat, mengingatkan kita untuk lebih waspada terhadap kondisi perekonomian global. Tuntutan Department of Justice Amerika Serikat atas kasus kesalahan penjualan aset subprime mortgage tidak hanya dialami oleh Deutsche Bank. Next. Sebelumnya, bank investasi raksasa Amerika Serikat, JP Morgan Chase Bank of America, Citigroup, dan Goldman Sachs telah menyelesaikan tuntutan atas kasus yang sama dengan Department of Justice Amerika Serikat. Denda yang dibayarkan oleh bank-bank tersebut akhirnya berhasil dinegosiasi menjadi lebih sedikit, seperti Citigroup yang hanya membayar denda 7 miliar US dollar atas tuntutan awal sebesar 12 miliar US dollar. Deutsche Bank menyatakan akan berusaha menegosiasi angka penalti tersebut hingga hanya menjadi 5,4 miliar US dollar.
Hingga saat ini usaha negosiasi besaran penalti yang diminta Department of Justice belum membuahkan hasil. Next. Selanjutnya ada pembahasan dengan adanya kasus tersebut tidak sedikit negara-negara di pasar uang merespon dengan kekhawatiran mengingat bahwa Deutsche Bank memiliki saham yang masuk ke dalam kategori blue chip yang dimana menjadi andalan bagi para investor pasar uang. Permasalahan ini pun berdampak pada turunnya harga saham dan meningkatnya obligasi Deutsche Bank. Dengan peningkatan pada obligasinya, maka hal ini menunjukkan bahwa persepsi risiko atas obligasi Deutsche Bank juga naik. Para pelaku pasar uang merespon dengan kekhawatiran dikarenakan mereka beranggapan bahwa penalti yang dikeluarkan oleh Deutsche Bank ini dapat mendestabilisasi bank dan mengundang krisis finansial baru. Lalu ditambah pula dengan IMF sebelumnya melaporkan bahwa Deutsche Bank memiliki potensi risiko sistemik global karena interkonektivitasnya yang tinggi. Next. Ia digolongkan oleh IMF ke dalam kelompok G-SIBs, Globally Systemically Important Banks, dan menempati urutan pertama atas HSBC dan Credit Suisse. Dengan respon pelaku pasar uang tersebut, maka menyebabkan beberapa lembaga keuangan dan sektor perbankan menjadi rentan karena krisis pasar finansial yang semakin terinterkoneksi baik melalui transaksi maupun respon emosional publik yang mengalami panik atau euforia. Kesimpulan, dalam pasar keuangan internasional terbagi menjadi beberapa aspek dasar. Yang pertama yaitu pasar uang internasional yang memiliki tujuan untuk memudahkan dalam melakukan transaksi penjualan maupun pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan, saham maupun obligasi. Dan dalam sekuritas komoditi juga memungkinkan untuk dapat melakukan pembelian dan penjualan atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan. Kedua, pasar kredit internasional yang bertujuan untuk memberikan pendanaan jangka menengah melalui bank yang berlokasi di pasar asing. Next. Ketiga, pasar obligasi internasional yang mencakup dua segmen pasar dasar yaitu obligasi asing dan Eurobond. Penerbitan obligasi asing adalah salah satu yang ditawarkan oleh peminjam asing kepada investor di pasar modal nasional dan dalam mata uang negara itu. Dan terakhir, pasar saham internasional yang kegiatannya melakukan jual beli saham antar negara. Pada pasar uang internasional, pasar kredit internasional, dan pasar obligasi internasional terdapat bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Tingkat bunga pinjaman ini berbeda antara mata uang yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran mata uang tersebut pada suatu waktu tertentu. Sekian dari paparan dari kelompok kami mengenai pasar keuangan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.